So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, jadi di video kali ini kita mau unboxing smartphone baru dari Poco. Jadi langsung aja kita mau pindah ke kamera yang di atas. Let's go. Oke, jadi ini dia kotak paketnya buat sekalian bukti ya kalau misal barangnya kenapa-napa. Jadi kalian bikin video unboxing bareng kalian juga. Oke, buat harganya sendiri Poco F7 ini harganya itu 5,8 juta. Cuma kalau misal kalian beli ikutan flash sale-nya juga kemarin itu bisa dapat sekitar 5,4 juta. Ini aku sendiri dapat di harga 5.450.000. Jadi lumayan lah, hemat sekitar 300 ribu. Ini udah ya, nggak ada bonus apa-apa, cuma dapat box HP-nya gini aja. Bentar, ini kotor. Oke, nah ini dia box HP-nya seperti ini, kayak HP Poco yang udah-udah. Boxnya dominan warna hitam, ada tulisan warna kuning. Di sini ditulis Poco F7, lalu ada logo Poco di sini. Di sini juga ada logo Poco. Sebelah sini ada tulisan Xiaomi HyperOS. Lalu kita lihat di bagian atas kosong, di bawah kosong. Kalau di belakangnya ini ada keterangan storage yang kita unboxing ini yang 12 GB, warnanya yang silver, yang tutun gitu ya. Jadi langsung aja kita buka. Jujur aja buat yang warna tutun ini agak unik, karena kan kalau warna HP hitam atau putih aja itu biasa ya. Nah ini karena ada dua warna yang di satu HP, jadinya kuliah sore mutusin buat ambil yang warna ini. Oke, sini kita dapat kartu sambutan dari Poco Indonesia, pokoknya beraksi. Lalu ada box kecil lagi, di sini isinya itu ada ada stiker, lalu ada buku paduan, sama ada case. Nah, case-nya sendiri nih jenisnya soft case ya, warnanya abu-abu gelap seperti ini. Terus kita juga dapat SIM ejector ada di sini. Next, ini ada HP-nya. Kita taruh pinggir dulu. Lihat bawahnya dulu ya. Di sini ada adapter charger atau kepala charger. Outputnya ini 90 watt. Lalu di sini ada kabel juga. Kabelnya ini USB-A to USB Type-C. Oke, seperti itu. Oke, ini kita beresin dulu dan langsung kita lihat HP-nya nanti. Oke, ini dia HP-nya, Poco F7, Poco F7, dan di sini ada beberapa key selling point-nya. Pertama, chipsetnya dia pakai Snapdragon 8S Gen 4, lalu punya baterai 6500 mAh, terus layarnya 6,83 inci, 1.5K, kameranya 50 megapiksel, sensornya Sony ya, ada OIS, lalu juga ada IP ratingnya, bisa tahan air karena udah support IP68. Oke. Dan ini dia desain dari Poco F7 yang warna ditulisnya silver, cuma di sini ada aksen warna hitam juga. Ada logo Snapdragon di sini, cakep ya, yang bikin menarik ya karena warna silvernya. Ada varian yang seperti ini nih. Sekilas kayak ngeliatin isi body dalamnya, cuma enggak ya, ini printed di luar aja. Di sini ada tulisan limited edition ya, khusus buat yang warna silver ini. Lalu di sini juga ada tulisan 50 megapiksel OIS. Oke, jadi oh ya, di sini lupa ya, tadi ada logo Poco. Mana nih? Nah, ini dia logo Poco. Aduh, agak susah karena yang bagian bawah itu glossy jadi mantul. Buat desain kameranya seperti ini. Oke, ada dua kamera, ada dua garis pemisah juga di sebelah sini, cakep. Terus kalau kita lihat bodinya dia flat, di sisi kanan ada tombol volume sama tombol power, di bagian atas ada lubang mikrofon, di sisi kiri polosan aja. Kalau kita lihat di bagian bawah dia ada SIM tray, lalu ada lubang mikrofon lagi, lubang charging USB-C sama speaker yang jenisnya udah stereo. Nah, kalau buat SIM tray-nya sendiri dia jenisnya dual nano SIM sandwich ya, bolak-balik tanpa adanya slot buat microSD tambahan. Tapi sebenarnya karena storage-nya udah gede 512, jadi aku rasa sih nggak masalah nggak nyediain microSD tambahan. Oke, ini kita bakal nyalain terlebih dahulu dan kita bakal setting si Poco F7 ini terlebih dahulu. Yuk. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Poco F7, Poco F7. Buat desainnya seperti ini udah pakai Xiaomi HyperOS 2. Wallpapernya kayak gini, font-fontnya juga sebenarnya masih mirip-mirip sama Xiaomi HyperOS 1. Oke, sebelum kita lanjut bahas spesifikasinya, kita ngetes dulu kecepatan baca dari sensor fingerprintnya yang ini udah lumayan cepat. Jenisnya ini optical. Kalau buat one tap dia belum bisa, tapi ya agak ditahan dikit, dia udah termasuk kencang. Oke, sekarang kita lanjut bahas spesifikasinya. Kalian bisa simak tabel yang ada di sebelah kanan kayak biasa. Jadi buat chipset smartphone yang satu ini itu pakai chipset Snapdragon 8S Gen 4. Buat storage sendiri dia punya RAM
12 GB, sementara buat internalnya di 512 GB. Kalau buat baterai ini gede ya, di 6500 mAh, dan buat kecepatan ngecasnya sendiri juga udah kencang, itu ada di 90 watt. Sementara itu buat sistem operasi dia pakainya HyperOS 2 dengan basis Android 15 yang dapetin update 4 kali buat majornya ya, sementara buat security-nya itu bisa sampai 6 kali, cakep juga nih. Kalau buat layar, panel yang dipakai AMOLED, resolusinya 1.5K 1280 x 2772 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,83 inci. Buat layarnya udah punya 68 miliar warna, terus refresh rate-nya ada di 120 Hz, support Dolby Vision dan HDR10+, terus buat peak brightness-nya sendiri ada di 3200 nits. Buat proteksinya ini udah pakai Corning Gorilla Glass 7i, dan Poco juga ngasih screen protector tambahan ya yang udah langsung kepasang di layar depannya. Kalau buat kamera sendiri, ini di bagian belakang ada dua kamera. Pertama ada kamera utama yang resolusinya 50 megapiksel ber-OIS, yang ditemenin sama kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan, ini resolusinya 20 megapiksel. Kalau buat menu-menu kamera sendiri, di bagian paling kiri ini ada mode Pro, lalu mode video, foto, portrait, dokumen, dan kalau kita slide ke atas ini ada pilihan lainnya. Ada Ultra HD, Slow Motion, Time Lapse, Long Exposure, Panorama, dan kalau ini kita klik, oh cuma buat mindah-mindah posisi di halaman utamanya ya. Kalau buat perekaman video, ini bisa 4K 60 bisa ya, jadi Full HD 60 dan 4K 60 bisa. Sementara itu buat kamera depan Full HD 60 bisa, dan nggak ada pilihan buat 4K, jadi mentok buat kamera depan itu di Full HD 60. Lanjut, kalau buat fitur-fitur, dia punya IP rating IP68, jadi artinya smartphone ini udah tahan air. Terus speakernya stereo, ada infrared blaster, NFC juga ada, fingerprint udah under display, tadi di awal juga udah kita coba. Sama ada AI ya, di sini ada pilihan Xiaomi Hyper AI yang pilihannya ini juga udah lumayan banyak buat smartphone kelas mid-range. Oke, itu tadi spek dari Poco F7, dan sekarang aku bakal nunjukin hasil foto yang udah dijepret pakai smartphone yang satu ini, dan berikut adalah hasil foto-fotonya. Oke, tadi habis lihat hasil jepretannya, sekarang kita mau nyoba beberapa game ya. Pertama kita coba Mobile Legends dulu. Nah, kalau misal lihat settingannya sendiri seperti ini ya. Ini resolusinya coba kita set ke high. Paling mentoknya ya paling seperti ini. Ini settingan Mobile Legends sekarang udah agak beda, jadi nggak sama kayak dulu. Tapi yang jelas ini sih lancar, 90 fps harusnya dapat ya. Oke, kalau di Mobile Legends sendiri dia dapat settingan frame rate super ya, alias bisa 90 fps. Dan ini sih dipakai udah enak banget. Wih. Oke, kita next ke game berikutnya. Oke, kalau PUBG Mobile settingan bawaan ada di HD High. Kalau kita set ke smoothnya dia bisa sampai smooth extreme plus, alias bisa sampai 90 fps. Balance-nya ekstrim, kalau HDR ekstrim juga, Ultra HDR juga bisa, cuma harus pindah ke lobby dulu ya. Jadi kita bakal pakai smooth extreme plus. Oh, ini sih udah lancar ya. Oke, 2 kill, 3 kill. Kalau HP yang enak gini sih bisa dapat kill banyak ya. Waduh. Oke, kita coba sekali lagi. Cari 1 kill lagi. Oke, paling seperti itu. Kalau buat gyroscope sih ya, ini udah hardware jadi udah aman ya. Next, kita coba Genshin. Oke, kalau buat Genshin ini langsung aja kita hajar pakai highest 60. Dan ya ini sih oke lah ya. Gerakannya masih smooth. Ini yang jelas di atas 30, belum pakai FPS meter sih. Cuma tetap kerasa buat dimainin ini di atas 30, 40, 50 harusnya dapat lah. Oke. Coba kita lawan musuh bentar ya. Ya, ini sih udah cukup nyaman ya buat pakai
Highest-nya udah cukup oke, apalagi lowest ya. Harusnya sih ini aman banget buat dipakai. Ya, paling gitu aja, nanti detail berapa FPS dan lain-lain bakal kita bahas aja di video review. Ini cuma ngetes singkat aja. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.